Halo, perkenalkan nama saya Donald Fiansyah dengan NIM 21030109, program studi Akuntansi Teknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengamatan jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang jamur mikroskopis terhadap tempe. Kita sebagai orang Indonesia sudah tahu dong apa itu tempe. Tempe merupakan makanan tradisional asli Indonesia yang berbahan dasar kedelai. Tempe memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, terutama protein yang mencapai hingga 20%. Sebagai informasi, tekstur tempe yang kompak, padat, dan berwarna putih merupakan hasil kerja dari genus Rhizopus yang ditambahkan sebagai inokulum saat pembuatan tempe. Kita biasanya menyebutnya dengan ragi. Warna putih yang berserabut pada tempe sebenarnya merupakan miselium kapang Rhizopus atau biasa kita sebut dengan jamur tempe. Jamur Rhizopus oryzae aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan mampu menghasilkan asam laktat. Jamur Rhizopus oryzae mempunyai kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi trigliserida dan asam amino. Jamur ini berhabitat di darat sebagai saprofit. Bagaimana sih cara menumbuhkan jamur mikroskopik terhadap tempe? Pertama, kita letakkanlah tempe ke dalam wadah. Lalu, kita tutup tempe tersebut dan kita biarkanlah selama kurang lebih 3 hari. Setelah 3 hari, tempe yang sudah kita diamkan lalu kita buka. Dan tempe tersebut sudah ada mulai pertumbuhan jamur. Seperti inilah pertumbuhan jamur terhadap tempe tersebut. Klasifikasi jamur Rhizopus oryzae. Yang pertama Kingdom, fungi, divisio Zygomicota, kelas Zygomycetes, ordo Mucorales, familia Mucorrhizaceae, genus Rhizopus, spesies Rhizopus oryzae. Syarat tumbuh jamur Rhizopus oryzae. Syarat tumbuhnya, Rhizopus oryzae termasuk jamur yang pertumbuhannya cepat, di mana dalam pertumbuhannya di bawah suhu optimal cepat pada 1,6 mm per jam. Pertumbuhan Rhizopus oryzae dapat tumbuh pada suhu 7 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius, dan suhu paling optimal adalah 37 derajat Celcius. pH-nya 4,5-7. Kemudian dengan memperhatikan kelembapan udara, kandungan air, dan jumlah nutrien dalam bahan juga dibutuhkan oleh jamur. Struktur Rhizopus oryzae. Struktur tubuh Rhizopus oryzae mempunyai 3 tipe hifa, yaitu 1. Stolon hifa, 2. Rhizoid hifa, 3. Sporongiophore hifa. Rhizopus oryzae mempunyai stolon, rhizoidnya berpigmen atau berwarna, dan mempunyai sporongiospora. Tinggi sporangiospora jamur ini antara 1,5 sampai 2,5 mm. Sporangiospor tegak, terlihat sederhana atau bercabang, dengan warna kekuningan sampai coklat tua. Sporangium yang dimiliki oleh jamur ini terlihat banyak. Sporangium berbentuk bulat. Sebagian besar ketika muda berwarna keputihan dan setelah matang berwarna kehitaman. Columella terlihat berwarna coklat dengan bentuk bulat atau setengah bulat. Ukuran spora yang pendek berbentuk elips dan tumbuhnya tidak teratur. Rhizopus bereproduksi dengan 2 cara, diantaranya secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara seksual ialah di mana tumbuhnya spora non-motif yang dihasilkan dari sporangium, sedangkan reproduksi seksualnya ialah dengan konjugasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jamur makroskopis. Jamur yang saya gunakan adalah jamur tiram. Jamur tiram yang banyak dibudidayakan adalah jamur tiram putih yang dikenal dengan nama Shimeji White atau varietas Florida. Habitat asalnya di daerah dataran tinggi sekitar 700-800 meter di atas permukaan air laut. Jamur tiram merupakan salah satu jamur kayu yang banyak tumbuh pada pokok-pokok kayu yang sudah lapuk. Jamur ini mudah dibudidayakan menggunakan substrat serbuk kayu yang dikemas dalam kantong plastik dan diinkubasikan dalam rumah jamur. Disebut jamur tiram putih karena tubuh berwarna putih hingga krem dan tudungnya berbentuk setengah lingkaran, mirip cangkang tiram berukuran 5-15 cm dengan bagian tengah agak cekung. Tudung atau pilus berwarna putih dengan permukaan tudung hampir licin. Tepi tudung mulus sedikit bertelekuk dan di bagian bawah tudung terdapat lamela atau gills berbentuk seperti berlapis-lapis, seperti insang berwarna putih dan lunak. Di lamela ini terdapat hifa. Like this. Selanjutnya adalah tangkai atau stip. Bagian bawah terdapat misela yang bisa tumbuh dengan cepat. Bagian tubuh jamur yang berbentuk menyerupai payung merupakan alat reproduksi jamur dan bereproduksi secara seksual. Jamur tiram, Pleurotus ostreotus, merupakan salah satu jamur yang termasuk ke dalam golongan jamur edible atau jamur yang dapat dimakan, dan jamur ini memiliki rasa yang khas.
Klasifikasi jamur tiram putih: Kingdom Mycetaceae, divisi Amazigomycota, kelas Basidiomycetes, ordo Agaricales, famili Agaricaceae, genus Pleurotus, spesies Pleurotus ostreatus. Syarat tumbuh jamur. Faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan jamur antara lain: yang pertama, air. Kandungan air yang terlalu rendah menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan miselium jamur terganggu. Sebaliknya, bila kandungan air terlalu tinggi, menyebabkan miselium jamur akan membusuk dan mati. Yang kedua, suhu. Pada umumnya, jamur akan tumbuh dengan baik pada kisaran temperatur antara 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Yang ketiga, tingkat keasaman atau pH. Pada pembentukan tubuh buah, kondisi keasaman agak netral, yaitu pada pH 6,8 hingga 7,0. Yang keempat, kelembapan. Secara umum, jamur memerlukan kelembapan yang cukup tinggi. Kelembapannya antara lain 95 hingga 100%. Yang kelima, ada cahaya. Jamur sangat pekat terhadap cahaya matahari secara langsung. Tempat-tempat yang teduh sebagai pelindung seperti di dalam ruangan merupakan tempat yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan jamur. Yang terakhir, ada nutrisi. Untuk kehidupan dan perkembangan jamur memerlukan makanan dalam bentuk unsur-unsur kimia, misalnya nitrogen, fosfor, belerang, kalium, karbon yang telah bersedia dalam jaringan kayu. Sekian video dari saya tentang jamur mikroskopis dan jamur makroskopis. Jika ada salah pengucapan dalam video saya meminta maaf. Sampai jumpa.